Suara PKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 10:30 PM, yang mana daerah bawah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 26 derajat Celcius. Masih agak dingin ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 522 guys. Wah, tinggi banget ya. Kemarin 521, sekarang 522. Mantap. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan walah mantap tenan kabar ini guys. Mulai 1 Juli hari ini kamu sudah boleh pindah majikan. Khusus informal sudah boleh cari majikan baru daripada pulang. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Kabar gembira buat kamu semua, khususnya yang bekerja di Taiwan dan khususnya sektor informal. Sempat dilarang beberapa waktu lalu proses pindah majikan karena pandemi meningkat. Hari ini sudah dicabut aturannya dan sudah diperbolehkan lagi. Wah, ini berita gembira guys. Pengumuman tersebut resmi dan diumumkan oleh CICC dalam laporan konferensi persnya hari ini. Keputusan ini diambil karena dalam seminggu pas COVID di Taiwan sudah mereda dan kasusnya sudah di bawah 100 per hari. Wah, alhamdulillah. Nah, dengan dibukanya atau diperbolehkannya proses pindah majikan ini, diharapkan kalian tidak pulang. Kalau sudah habis kontrak bisa pindah majikan, sehingga hal ini bisa mengatasi masalah kekurangan pekerja perawat pasien di Taiwan. Tahu sendiri kan, di Indonesia belum juga kunjung dibuka hingga hari ini. Wah, ini keberuntungan sekali guys, sekarang sudah dibuka ya. Namun ada tapinya, sebagaimana dilansir dari CDC, yaitu tanggal 1 bulan 7, ada kebijakan baru yaitu bagi calon majikan bagi calon majikan baru harus melakukan tes PCR bagi pekerjanya. Biaya ditanggung calon majikan ya. Jika dilanggar bisa dikenakan 60.000 NT hingga 300.000 NT guys. Nah, jadi bagi teman-teman yang khususnya ini sektor informal ya, kalau mau pindah majikan itu majikannya harus ini untuk pekerjanya ya, kitanya harus tes PCR dulu. Dan tes PCR itu yang bayarnya wajib ya, wajib yang bayarnya itu majikan. Awas ya, yang bayarnya itu harus majikan, calon majikan kita ya, jangan kitanya. Nanti kalau sumpama ada yang suruh bayar kitanya, tinggal dilaporin aja ya. Nanti calon majikan kita atau majikannya itu akan didenda sebanyak 60.000 hingga 300.000 NT guys. Nah, jadi jangan takut ya kalau sumpama teman-teman yang suruh bayar, tinggal dilaporkan aja, nanti majikannya akan dikenakan denda. Mereka yang diperbolehkan pindah majikan yaitu pekerja migran, perawat pasien, dan pekerja rumah tangga yang masa kontraknya habis atau yang putus kontrak.
Sementara proses pindah majikan bagi sektor formal untuk sementara belum dibuka kembali, masih dalam evaluasi. Berita ini ditulis ulang oleh admin dari berbagai media Taiwan, jadi sudah pasti kebenarannya. Gimana, mau lanjut pindah majikan atau pulang saja? Nah, itu dia teman-teman untuk berita yaitu pencabutan larangan untuk pindah majikan ya. Yang mana ini boleh pindah majikan khusus untuk sektor informal ya. Jadi untuk formal masih belum bisa ya. Ini khusus untuk sektor informal. Jadi yang mana ditulis di sini, sebelum teman-teman mau pindah majikan atau seumpama sudah dapat majikan, yaitu diwajibkan tes PCR dulu ya, diwajibkan tes PCR, yang mana biayanya tersebut harus dibiayai oleh calon majikan kita ya. Awas nanti jangan mau ya, kalau seumpama kita yang suruh bayar, dilaporkan aja, itu nanti majikannya akan kena denda 60.000 hingga 300.000 ente guys. Jadi itu nanti yang harus bayar tes PCR-nya yaitu calon majikan kita ya, majikan kita yang baru. Oke, semoga bermanfaat dan kita sekarang akan nyambung berita selanjutnya, yaitu yang mana di sini dilansir dari Suara BMI juga, yang bertemakan seorang TKI Taiwan meninggal dunia saat hotel tempat ia karantina kebakaran tadi malam di Changhua, Taiwan. Ia meninggal bersama 4 orang lainnya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran terjadi di sebuah hotel di Changhua yang dijadikan tempat karantina tadi malam, yaitu tanggal 30 bulan 6, dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. 1 diantaranya pekerja migran asal Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 orang lainnya warga Taiwan dan 1 orang petugas pemadam kebakaran atau disingkat damker ya, juga meninggal dunia karena terjebak oleh kobaran api tersebut. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Korban yang meninggal dunia termasuk PMI yang berjenis kelamin perempuan itu ditemukan tergeletak di dalam kamarnya. Sementara petugas damker atau pemadam kebakaran ditemukan di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Pusat api berasal dari lantai 2 hotel yang terletak di depan stasiun Changhua tersebut. Sementara lantai 7 dan 9 untuk tempat karantina. Wah, berarti apinya itu dari bawah ke atas ya. Yang di atas mau lari kemana ya, sudah dihadang api di bawah. Karena tempat karantina berada di lantai atas, petugas damkar mengalami kesulitan saat mengevakuasi korban yang terperangkap kobaran api. Ya Allah. Mereka menggunakan tangga darurat atau mobil tangga untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi memakan waktu selama 8 jam. Akibat dari kebakaran yang terjadi pada pukul 8 malam waktu setempat tersebut menyebabkan 22 dilarikan ke rumah sakit. Dan 4 orang berhasil diselamatkan namun meninggal dunia. 8 orang dipindahkan ke hotel karantina dan 1 orang staf pulang ke rumah. Hingga pukul 5 pagi waktu setempat api sudah berhasil dipadamkan. Adapun penyebab dari kebakaran masih dalam penyelidikan. Nah, itu dia teman-teman. Kita sebelum akhiri berita ini, mari kita kasih untuk doakan teman kita, yaitu kirimkan Al-Fatihah sama-sama untuk teman kita yaitu yang kecelakaan kebakaran ya. Ila hadrati wal husan wal arwah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga almarhum tenang di alam sana ya. Dan kepada keluarga semoga diberikan kekuatan, ketabahan menghadapi cobaan ini. Oke teman-teman, sampai di sini, dan apabila ada yang belum mengerti atau tidak dipahami, silahkan tuliskan komentar kalian. Dan minta maaf apabila ada salah penyampaian ataupun mungkin salah ataupun tidak benar. Kritik dan saran sangat ditunggu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.